Pagi selalu datang terlalu cepat bagi Denny. Setiap hari, sebelum matahari naik sempurna di ufuk timur, ia sudah duduk di emperan kecil pinggir jalan Pantura. Emperan itu bukan miliknya, hanya sisa ruang dari toko kelontong seorang kenalan yang mengizinkannya menumpang mencari rezeki. Di sanalah kisah bengkel servis dinamo milik Denny bertahun-tahun lalu bermula. Jauh sebelum ia dikenal para sopir truk, bus antar kota, hingga para mekanik sesama perantau yang sering lewat daerah Pantura, Jawa Tengah. Dengan peralatan yang tak seberapa, satu kotak kecil berisikan obeng, tang, gulungan kabel bekas, dan alat tes listrik sederhana, Denny menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Baginya, emperan sempit itu sudah lebih dari cukup untuk hidup. Setidaknya, cukup untuk bertahan. Hari pertama itu dimulai sama seperti biasanya. Angin laut membawa bau asin yang khas. Debu jalan raya Pantura berterbangan ketika truk-truk besar menderu melintas. Namun Denny sudah terbiasa. Ia duduk sambil membersihkan salah satu dinamo kecil yang kemarin dititipkan sopir bak terbuka. "Mas, bisa benerin starter saya?" "Gak mau nyala?" Suara pria dari arah motor tua menghampiri. Denny tersenyum dan bangkit. "Bisa, Pak. Coba saya lihat dulu." Ia bekerja dengan cekatan. Dalam beberapa menit saja, ia menemukan letak kabel yang terkelupas dan memperbaikinya. Pemilik motor pun bersyukur, memberikan bayaran lebih dari tarif yang Denny minta. "Masnya telaten ya, jarang yang mau ngerjain dinamo rewel begini." Denny hanya membalas dengan tawa kecil. Ia terbiasa menerima pujian, namun tak pernah merasa itu sebagai alasan untuk sombong. Yang membuatnya bertahan adalah keyakinan bahwa rezeki datang lewat kerja keras, bukan keberuntungan semata. Hari-hari terus berjalan, dan semakin banyak orang yang mulai mengenal Denny sebagai tukang dinamo di emperan yang hasil kerjanya jempolan. Tidak sedikit sopir bus yang ketika melintas sengaja menepi sebentar untuk sekadar bertanya soal kelistrikan kendaraan, atau meminta Denny memeriksa aki mereka. Namun di balik kesibukannya, ada masa-masa sulit yang tidak banyak diketahui orang. Ketika musim hujan tiba, emperan itu hampir tidak bisa digunakan. Angin mendorong hujan sampai ke tempatnya bekerja, membuat kabel-kabel basah dan membahayakan. Ada hari ketika ia tak mendapat pelanggan sama sekali, padahal perutnya dan perut anak istrinya harus tetap diisi. Tetapi ia tidak menyerah. "Selama ada jalan, pasti bisa," ucapnya pada dirinya sendiri. Sebuah kalimat yang selalu ia ulang setiap kali keputusasaan menyapa. Beberapa tahun berlalu, dan keberuntungan mulai menunjukkan wajahnya. Seorang pelanggan tetap yang puas dengan hasil pekerjaannya menawarkan sebuah kontrakan kecil tak jauh dari lokasi emperan dulu. Tempat itu cukup untuk membuka bengkel sederhana, setidaknya sudah punya atap, dan Denny tidak perlu lagi bertarung dengan banjir atau panas terik. Dengan tabungan yang seadanya, ia menyewa tempat itu. Saat pindah, ia merasa seperti sudah naik satu langkah besar dalam hidupnya. Bengkel kecil itu diberi nama Denny Jaya Dinamo, nama yang sederhana, namun penuh harapan. Karena pelanggan semakin ramai, Denny akhirnya memutuskan mempekerjakan dua anak buah, Olis, pemuda cekatan lulusan SMK Teknik, dan Ramadan, anak kampung sekitar yang sangat rajin meski belum sepenuhnya menguasai teknis dinamo. Keduanya menjadi tangan kanan Denny, menemani perjuangannya setiap hari dari pagi sampai malam. Olis banyak membantu pada pekerjaan-pekerjaan rumit, sementara Ramadan bertugas menerima kendaraan, mengurusi bongkar pasang ringan, serta menjaga area bengkel tetap bersih. Denny tidak hanya mengajari teknis, tetapi juga menjaga agar mereka mengerti bagaimana melayani pelanggan dengan baik. Baginya, kepercayaan adalah modal terbesar dari sebuah bengkel. Di bengkel kontrakan itulah reputasinya benar-benar mulai naik. Dari mulut ke mulut, nama Denny makin dikenal. Sopir truk antar provinsi sering bilang, kalau lewat Pantura, Jawa Tengah, mampir ke bengkel Pak Denny. Hasilnya halus. Bahkan ada yang sampai rela menunggu berjam-jam hanya agar Denny sendiri yang menyervis. Pendapatan meningkat, peralatan bertambah, dan hubungan ketiga orang itu semakin solid. Kadang mereka bercanda sambil makan siang di saat bengkel sedang sepi. Kadang mereka lembur bersama sampai tengah malam ketika ada bus pariwisata yang harus segera jalan. Itulah kehidupan bengkel yang terus tumbuh dari rasa kebersamaan. Hingga pada suatu hari, setelah bertahun-tahun bekerja keras, Denny akhirnya membeli bangunan bekas ruko di tepi jalan Pantura. Bangunan itu lebih besar, lebih layak, dan lebih bergengsi daripada kontrakan lamanya. Saat papan nama baru dipasang Denny Motor Dinamo Service, Denny menatapnya lama. Bangga, tetapi juga terharu.
Ia teringat masa-masa ketika ia hanya duduk di emperan basah, menunggu pelanggan pertama datang. Kini, bengkelnya berdiri megah dan tidak pernah sepi, bahkan pada hari biasa. Semua berkat kerja keras kita bertiga, katanya kepada Olis dan Ramadan. Kedua anak buahnya tersenyum bangga. Mereka merasa menjadi bagian penting dari perjalanan panjang itu. Namun kebanggaan itu masih sebatas awal. Denny tidak pernah menyangka bahwa di balik kejayaan yang kini ia miliki, suatu hari nanti akan muncul ancaman baru, ancaman dari seseorang yang bahkan tak pernah ia kenal sebelumnya. Ancaman yang bukan hanya menyangkut rezeki, tapi juga menyangkut hal-hal yang tak terlihat oleh mata. Seiring waktu berjalan, bengkel milik Denny semakin berkembang. Bangunan ruko baru yang ia beli di tepi jalan Pantura menjadi saksi betapa kerasnya perjuangan yang telah ia lewati selama bertahun-tahun. Dari pagi hingga malam, suara bor listrik, dengung dinamo, dan percikan-percikan kecil dari kabel yang disentuh tester mengisi udara. Bengkel itu tidak pernah sepi. Bahkan kadang sopir truk harus rela antre di luar sampai 3 kendaraan sekaligus. "Bos, ini dinamo alternator dari truk Fuso sudah saya bongkar," kata Olis sambil mengangkat bagian dalam dinamo yang sudah menghitam. "Bagus. Coba cek lilitannya. Jangan sampai ada yang terputus," jawab Denny sambil memperhatikan kondisi kabel besar di tangannya. Ramadan, seperti biasa, sibuk mengurus pelanggan yang datang dan pergi. Dengan ramah ia menyapa semua orang, meski ia masih baru dalam urusan teknis. Ia belajar pelan tetapi pasti, dan Denny tahu suatu hari nanti Ramadan bisa menjadi teknisi andal. Suasana bengkel selalu hidup, tetapi yang paling disukai pelanggan adalah sikap Denny. Ia jujur, tidak pernah sembarang mengganti suku cadang, selalu memberi tahu biaya sebelum pengerjaan, dan hasil kerjanya rapi. Kadang pelanggan sampai kebingungan kenapa tarifnya malah lebih murah dari bengkel lain, namun kualitasnya jauh lebih baik. "Pak Denny itu beda. Kalau yang bisa dibenerin, ya dibenerin, bukan diganti," kata seorang sopir bus kepada rekannya. Kabar itu menyebar kemana-mana. Dari mulut ke mulut, nama Denny makin dikenal hingga ke daerah luar kota. Tak heran jika setiap hari ada yang datang dari wilayah Tegal, Kendal, Pekalongan, bahkan Jepara. Mereka rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk meminta Denny memperbaiki dinamo yang tak bisa disentuh bengkel lain. Meski sibuk, Denny tetap bersyukur. Ia selalu mengatakan pada Olis dan Ramadan bahwa kejayaan tidak datang sendirian, tetapi datang karena kerjasama. "Bengkel ini maju karena kalian juga. Saya cuma bagian kecilnya," ucapnya suatu sore ketika mereka baru saja menyelesaikan servis sebuah bus pariwisata. Olis tertawa sambil mengelap tangannya. "Ah, bos ini merendah terus. Kalau bukan karena bos yang ngajari, mana bisa saya ngerti semua ginian?" Ramadan menimpali, "Iya, bos. Saya dulu cuma bisa nyapu sama bongkar kecil. Sekarang udah bisa ngetes lilitan juga." Denny menepuk bahu mereka. "Yang penting kita kompak. Pelanggan itu percaya sama kita bertiga." Hari-hari pun berjalan seperti biasa. Keuntungan meningkat, hubungan mereka solid. Bahkan Denny mulai merencanakan peningkatan bengkel, membeli mesin lilit otomatis dan memperluas ruang kerja. Ia berpikir masa depan bengkelnya akan cerah selama tidak ada hambatan berarti. Namun, di tengah kejayaan itu, desas-desus kecil mulai terdengar. Rumor tentang dibukanya sebuah bengkel servis dinamo baru, sekitar 1 kilometer dari tempat Denny. Namanya Doni Motor Dinamo, pemiliknya seorang pria bernama Doni. Denny tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, persaingan di dunia bengkel adalah hal biasa. "Tiap orang punya rezekinya masing-masing," ujarnya ketika Olis menanyakan soal bengkel baru itu. Olis mengangguk, meski sebenarnya ia merasa sedikit gelisah. "Tapi bos, lokasinya itu loh, deket banget. Bisa-bisa pelanggan kita lari semua." Denny tersenyum. "Kalau kerja kita bagus, orang tetap balik kok. Lagian, kita sudah bangun kepercayaan sejak lama." Ramadan yang sedang menggulung kabel bekas ikut bicara. "Bener sih bos, tapi saya dengar-dengar, bengkel barunya kelihatan mewah banget. Papa namanya besar, ruko baru, terus ada promo servis murah. Aduh, promosinya pasti banting harga," keluh Olis. Denny hanya mengangkat bahu. Ia tidak ingin membesar-besarkan sesuatu yang belum terbukti. Beberapa minggu berlalu, bengkel Doni mulai tampak ramai. Semakin hari, semakin banyak kendaraan yang terlihat keluar masuk tempat itu. Denny tetap berusaha berpikir positif, namun perlahan-lahan ia menyadari sesuatu yang mengganggu.
jumlah pelanggan di bengkel miliknya mulai menurun. Awalnya hanya sedikit. Dari 10 pelanggan, mungkin hanya 8 yang datang. Lalu menjadi 5, hingga pada akhirnya, dalam beberapa hari tertentu, bengkel terasa lebih sepi dari biasanya. Bahkan ada pelanggan langganan yang sudah bertahun-tahun selalu ke Denny, tiba-tiba beralih ke bengkel Doni. "Pak, kok sekarang ndak ke tempat saya?" tanya Denny pada seorang sopir yang ditangkap basah pelayanan di bengkel Doni. Sopir itu tampak ragu. Anu, Pak Denny, saya juga bingung. Tadi lewat kok rasanya pengen belok ke sana." "Kayak, gimana ya?" "Kayak ketarik." Denny terdiam. Kata-kata itu terasa aneh di telinganya. Ketarik. Pelanggan sendiri tidak bisa menjelaskan alasannya. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa hari kemudian, pelanggan lain mengatakan hal serupa. "Maaf, Pak Denny, saya nggak sengaja mampir ke sana. Tiba-tiba saja pengen nyoba. Entah kenapa rasanya pengen ke bengkel itu terus, padahal saya sudah niat ke sini." Pernyataan-pernyataan itu semakin membuat Denny bertanya-tanya. Bengkel Doni memang baru, tapi bagaimana mungkin bisa langsung ramai hingga separuh pelanggannya tiba-tiba berpindah? Lebih aneh lagi, sebagian besar pelanggan mengaku tidak tahu alasan jelas kenapa memilih ke sana. Polis mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak wajar. "Bos, ini benar-benar aneh. Orang-orang kaya gak sadar apa yang mereka lakuin. Kayak ada yang narik mereka ke sana." Ramadan mengangguk cepat. "Iya bos, perasaan saya juga gak enak. Ini bukan persaingan biasa." Denny menghela napas panjang. Ia menginginkan persaingan sehat. Tapi semakin lama ia mengamati, semakin jelas bahwa ada yang tidak benar. Pelanggan yang bahkan sedang dalam perjalanan menuju bengkel Denny, tiba-tiba belok ke bengkel Doni. Ada juga sopir yang awalnya menelpon Denny untuk booking servis, tetapi akhirnya menghilang dan ditemukan di sana. Bukan hanya kebetulan, bukan hanya strategi bisnis. Ada sesuatu yang bekerja di balik layar, sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, saat bengkel sudah tutup, Denny duduk sendirian di kursi plastik luar. Angin malam membawa aroma garam laut, dan suara truk malam terdengar dari kejauhan. Ia memejamkan mata, mencoba memahami situasi yang semakin ganjil. Apakah ini hanya persaingan biasa, atau memang ada yang tidak wajar? Di saat itulah, untuk pertama kalinya sejak membuka bengkel bertahun-tahun lalu, Denny merasa bahwa kesuksesannya sedang diuji bukan hanya oleh sesama manusia, tetapi mungkin oleh sesuatu yang jauh lebih misterius. Beberapa hari setelah pelanggan-pelanggan Denny menunjukkan tingkah aneh seolah ketarik ke bengkel Doni tanpa alasan, suasana di bengkel Denny mulai berubah. Biasanya dari pagi sampai sore, bengkel ramai oleh suara kendaraan yang berhenti, pelanggan yang menunggu, dan percakapan antar sopir. Namun kini, satu persatu kegiatan itu terasa meredup. Pada hari Senin yang biasanya menjadi hari tersibuk, hanya ada 2 kendaraan yang datang. Selasa bahkan lebih sepi. Polis mulai mondar-mandir tanpa kerjaan, sementara Ramadan duduk di kursi depan sambil memandangi jalan raya seperti sedang menunggu keajaiban datang dari arah tikungan. "Bos, ini beneran sepi banget. Biasanya jam segini kita udah kewalahan," ucap Polis lirih. Denny tidak langsung menjawab. Ia hanya memperhatikan dinamo yang sedang ia bongkar, meski pikirannya tidak sepenuhnya fokus. "Rezeki orang beda-beda, Lis," jawabnya pelan. "Mungkin sekarang bukan giliran kita." Olis menghela napas panjang. "Saya bisa terima kalau sepinya karena pelanggan pergi ke tempat lain karena servis lebih bagus atau lebih murah. Tapi yang kayak gini ini, bos, mereka pergi kayak nggak sadar. Itu yang bikin saya nggak tenang." Ramadan tiba-tiba memotong. "Bos, tadi saya lihat lagi, bengkel Doni itu ramai banget. Bahkan ada yang datang dari jauh. Padahal umurnya baru 3 bulan loh." Denny menoleh. "Kamu cek ke sana." "Gak masuk bos, cuma pura-pura lewat. Tapi saya perhatiin, hampir tiap menit ada kendaraan berhenti." Denny terdiam. Ia belum pernah merasa segelisah ini soal usahanya. Meskipun ia percaya bahwa setiap rezeki sudah diatur, ia juga tahu bahwa ada batas antara usaha manusia dan trik kotor yang melibatkan hal-hal yang tidak seharusnya. Dan entah kenapa, firasat Denny semakin hari semakin kuat bahwa yang terjadi bukanlah persaingan biasa. Pelanggan yang kembali dengan cerita aneh. Suatu sore, ketika bengkel hampir tutup, datang seorang pria tua dengan motor bebek yang mesinnya tersendat-sendat. Denny mengenalinya sebagai pelanggan lama, namanya Pak Warto. Biasanya Pak Warto selalu ceria, tetapi kali ini wajahnya pucat dan bingung. "Pak Denny, maaf saya baru datang lagi.
Saya ngeri sendiri, katanya sambil duduk. Denny mengernyit. Ada apa, Pak? Pak Warto menelan ludah. Saya kemarin lewat sini, mau servis dinamo. Sudah niat, sudah belok. Tapi waktu tinggal belok sedikit, badan saya kayak berat. Tangan saya spontan narik gas, dan motor saya malah ikut ke arah bengkel Doni. Ramadan dan Olis saling berpandangan, wajah mereka tegang. Denny mencoba tetap tenang. Loh, kok bisa begitu? Itu dia. Saya juga gak paham. Pak Warto menggigil. Pas saya sampai sana dan turun dari motor, saya baru sadar. Rasanya seperti saya digiring ke sana. Olis langsung bertanya, Pak, waktu di sana ada yang aneh nggak? Pak Warto menggeleng. Bengkel biasa, tapi saya ngerasa nggak nyaman. Seperti ada yang merhatiin saya dari sudut ruangan. Padahal saya nggak lihat orangnya. Denny menelan keras. Cerita itu memantapkan firasat buruknya. Setelah servis selesai, Pak Warto berkata lirih, Pak Denny, hati-hati ya, saya nggak ngerti soal hal-hal mistis, tapi saya yakin ini bukan persaingan normal. Denny hanya bisa mengangguk. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi cerita yang ia kumpulkan dari hari ke hari semakin mengarah pada satu kesimpulan. Ada yang tidak wajar dengan bengkel baru itu. Mata-mata kecil bernama Ramadan karena rasa penasaran semakin kuat. Denny akhirnya memberi izin pada Ramadan untuk mengecek bengkel Doni secara lebih dekat, namun tanpa membuat masalah. Don, kamu lihat saja dari luar. Jangan masuk, jangan tanya-tanya, jangan sampai ketahuan, pesan Denny tegas. Ramadan mengangguk dan pergi naik motor matic pinjaman bengkel. Sore itu, Ramadan mendekati bengkel Doni. Bangunannya terlihat baru, catnya mengkilap, dan spanduk besar menutupi hampir seluruh bagian atas ruko. Di dalamnya, 2 orang teknisi bekerja sambil tersenyum ramah. Pelayanan terlihat normal. Namun, Ramadan memperhatikan satu hal yang membuat bulu kuduknya merinding. Di bagian sudut bengkel, dekat deretan dinamo bekas, ada sebuah mangkuk tanah liat berisi air kecoklatan. Di atasnya diletakkan bunga kenanga, dan di sampingnya ada seikat daun kering yang digantung di paku. Loh, itu apaan? Gumamnya. Ia memperhatikan lagi. Ada kain kecil berwarna hitam yang tergulung, diletakkan tepat di bawah meja kasir. Semakin lama ia melihat, semakin yakin ia bahwa itu bukan hiasan biasa. Sebelum sempat mengamati lebih jauh, seorang teknisi Doni memandang tajam ke arahnya. Tatapannya dingin, menusuk, seolah tahu bahwa Ramadan sedang mengawasi. Ramadan langsung berpura-pura melihat bannya, lalu pergi. Ia pulang terburu-buru, napasnya memburu seakan habis lari meresan. Bos, teriaknya begitu sampai. Bos bener, di sana ada benda-benda aneh. Denny dan Olis mendekatinya. Apa yang kamu lihat? Tanya Denny, suara tegang. Ramadan menjelaskan semuanya dengan cepat. Mangkuk tanah liat, bunga kenanga, daun kering, kain hitam, dan tatapan menyeramkan teknisi. Olis langsung merinding. Bos, jangan bilang itu. Denny menghela napas panjang. Saya juga mikir begitu. Tanpa perlu dijelaskan, mereka bertiga tahu apa maksudnya. Kesaksian pemilik toko samping bengkel Doni keesokan harinya, Denny memutuskan untuk mencari informasi tambahan. Ia pergi ke toko sembako yang letaknya persis di samping bengkel Doni. Pemilik toko itu, seorang perempuan separuh baya bernama Bu Reni, sudah cukup lama membuka usaha di daerah itu. Bu Reni, saya mau tanya sesuatu, kata Denny setelah membeli sebotol air mineral. Oh, Pak Denny. Iya, silakan. Mau tanya apa? Denny ragu sejenak, namun akhirnya ia bertanya juga. Bu, sejak bengkel sebelah itu buka, apa ibu lihat hal-hal aneh? Wajah Bu Reni langsung berubah. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang mendengar. Pak Denny, saya nggak enak ngomong, tapi saya juga merasa ada yang nggak wajar. Denny menegakkan badan. Maksudnya? Iya, bengkel itu buka 3 bulan lalu. Sebulan pertama masih biasa, tapi setelah itu, pelanggan berdatangan kayak semut. Masalahnya, semua orang yang datang itu bilang hal yang sama. Nggak tahu kenapa, kesini aja, kayak ditarik. Denny merinding. Itu sama persis dengan kata-kata pelanggan yang pindah dari bengkelnya. Belum selesai, Bu Reni mendekatkan suara. Saya pernah lihat Pak Doni keluar tengah malam, bawa bungkusan dari kain hitam, terus ditaruh di pojok bengkel. Habis itu dia seperti komat kamit. Saya nggak ngerti bahasanya. Denny terdiam. Olis dan Ramadan yang ikut mendengar langsung pucat.
Aduh bos, ini udah jelas banget, kata Olis dengan suara pelan. Denny merasa gelisah. Ini bukan lagi soal kehilangan pelanggan. Ini sudah menyangkut sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bahkan tidak ingin ia percayai. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat fakta itu menamparnya. Bengkel Doni menggunakan penglaris. Dan penglaris itu bekerja. Kebimbangan Denny malam itu, setelah bengkel tutup, Denny duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu menggantung di atas kepala berayun pelan diterpa angin. Suara jangkrik dari luar sangat jelas. Dalam hati kecilnya, ia merasa marah. Mengapa ada orang yang mengambil jalan pintas untuk meraih kesuksesan, sementara dirinya melalui jalan panjang penuh keringat? Namun ia juga merasa takut. Dunia gaib bukanlah dunia yang ingin ia campuri. Apa yang harus saya lakukan? Bisiknya pelan. Ia menatap foto kecil keluarganya yang terpajang di rak meja. Ia harus mempertahankan usahanya. Ia harus menjaga Olis dan Ramadan agar tetap punya pekerjaan. Ia harus melindungi namanya yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Tetapi bagaimana menghadapi lawan yang tidak bermain dengan cara wajar? Saat itu, ia belum tahu jawabannya. Namun ia tahu satu hal, ia tidak akan tinggal diam. Dan babak pencarian kebenaran itu sedang menunggu di depan. Sejak Ramadan melihat benda-benda aneh di bengkel Doni dan Bu Reni membenarkan kecurigaan mereka, pikiran Denny tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam ia memikirkan apa langkah berikutnya. Ia sadar, jika benar Doni menggunakan penglaris, itu berarti ia sedang menghadapi sesuatu di luar logika manusia. Namun Denny bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal gaib. Ia selalu mengandalkan kerja keras dan kejujuran. Tetapi fakta di lapangan tidak bisa diabaikan. Pelanggan yang datang tiba-tiba merasa ketarik. Barang-barang aneh di dalam bengkel Doni. Perilaku Don yang misterius. Ramainya bengkel baru itu secara tidak masuk akal. Semua itu membuat benaknya terus berputar. Pagi yang sepi dan obrolan yang serius pagi hari di bengkel Denny tidak lagi sehidup dulu. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar lemah serta gesekan sepatu Olis yang mondar-mandir tanpa tujuan. Ramadan duduk di pinggir pintu, menatap ke jalan raya sambil memainkan kunci Inggris. Bos, kata Olis akhirnya, memecah keheningan. Kalau terus begini, kita bisa tekor. Sewa listrik tinggi, makan harus jalan terus, tapi pelanggan malah makin dikit. Denny mengangguk. Ia tahu itu. Ia memikirkan hal yang sama setiap hari. Liz, Don, saya ngerti kalian khawatir. Saya juga, katanya. Tapi kita nggak boleh terburu-buru bikin keputusan. Kita harus cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Ramadan tiba-tiba berdiri. Bos, kalau perlu saya selidiki lagi. Saya bisa pura-pura jadi pelanggan. Denny langsung menggeleng keras. Jangan, kita nggak tahu apa yang Doni pakai di sana. Kalian jangan sampai kena apa-apa. Olis menimpali. Lah bos, kita mau nunggu sampai gimana? Kalau benar pakai penglaris, bisa-bisa pelanggan kita habis semuanya. Denny menghela napas panjang. Ia memandang bengkel yang dulu selalu ramai namun kini terasa hampa. Ada rasa perih di dadanya melihat kursi tunggu kosong, peralatan yang tidak tersentuh, dan bau minyak yang seolah tidak berguna lagi. Tunggu beberapa hari lagi, katanya lirih. Saya mau pastikan sendiri. Olis dan Ramadan terdiam. Mereka tahu, Denny bukan orang yang berani mengambil langkah gegabah. Jika ia bilang akan memastikannya sendiri, itu berarti ia sudah bulat. Percakapan dengan pelanggan lama yang mencerahkan 2 hari kemudian, seorang pelanggan lama bernama Pak Suripto datang membawa dinamo rusak. Ia termasuk salah satu pelanggan yang beberapa waktu lalu sempat pindah ke bengkel Doni. Denny memutuskan untuk sedikit membuka percakapan. Pak Suripto, kata Denny sambil membersihkan dinamo. Saya mau tanya, kenapa Bapak ke bengkel sana kemarin-kemarin? Pak Suripto tampak sedikit malu. Aduh, Pak Denny, sebenarnya saya nggak tahu. Waktu lewat, badan saya tuh rasanya kayak berat belok ke sini. Tapi malah enteng ke sana. Enteng ke sana, ulang Denny. Iya, kayak ada yang ngedorong saya ke sana. Waktu nunggu, pikiran saya kosong. Baru setelah selesai bayar, saya sadar. Kok saya di sini? Olis dan Ramadan yang mendengar langsung merinding. Terus, Pak, ada yang aneh waktu Bapak di sana? Tanya Ramadan. Pak Suripto memikirkan sejenak. Aneh sih enggak. Tapi waktu saya duduk, saya cium bau bunga. Bukan wangi biasa. Wanginya menusuk. Padahal bengkel mana ada wangi bunga. Denny menatap Olis dan Ramadan.
Bau bunga itu sama dengan yang diceritakan Bu Reni tentang bunga kenanga di mangkuk tanah liat. Pak Suripto menambahkan, saya juga lihat pemilik bengkelnya, si Doni. Orangnya ramah, tapi tatapannya beda, Pak. Kayak orang yang lagi ngamatin, tapi dari dalam, bukan dari luar. Denny menahan napas. Dari dalam, itu kalimat yang tidak biasa. Malam penyelidikan, Denny turun tangan malam itu. Denny memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Setelah bengkel tutup, ia meminta Olis dan Ramadan pulang lebih awal. Saya mau lihat-lihat sekitar sana. Kalian istirahat dulu, katanya. Olis mau ikut, tetapi Denny menolak. Ini cukup saya saja. Dengan langkah hati-hati, Denny berjalan ke arah bengkel Doni. Lampu jalan remang-remang membuat suasana terasa semakin mencekam. Semakin dekat ia dengan bengkel itu, semakin jelas terdengar suara-suara truk yang melintas, bercampur dengan suara angin pantura malam hari. Ketika ia tiba sekitar 20 meter dari bengkel Doni, ia berhenti. Dari luar saja, aura tempat itu terasa berbeda. Meskipun sudah tutup, lampu di dalam masih menyala redup. Jendela samping tertutup sebagian, tetapi Denny bisa melihat bayangan seseorang bergerak pelan-pelan. Bengkel tutup tapi ada orang, gumam Denny. Ia bersembunyi di balik tiang telepon dan memperhatikan. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka perlahan. Muncullah Doni, membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Ia berjalan ke samping bengkel, ke area kecil yang tampak seperti gudang terbengkalai. Doni meletakkan bungkusan itu di atas sebuah kursi panjang, lalu mengeluarkan mangkuk tanah liat. Ia menuang sesuatu ke dalamnya, air berwarna gelap, entah dari mana asalnya. Setelah itu, ia menaburkan bunga kenanga sambil bergumam dalam bahasa yang Denny tidak mengerti. Suara gumaman itu pelan, tapi ritmenya seperti mantra. Denny menahan napas. Setelah selesai, Doni menutup mangkuk itu dengan kain hitam, kemudian menyapu udara di sekelilingnya seperti sedang membersihkan sesuatu yang tidak terlihat. Raut wajahnya berubah, matanya sayu, tetapi bibirnya tersenyum tipis seperti orang yang sedang menjalankan ritual. Denny yang melihat itu merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia bukan orang yang percaya mistis, tetapi apa yang ia lihat jelas bukan aktivitas normal seorang pemilik bengkel. Tiba-tiba, Doni berhenti dan menoleh cepat ke arah Denny. Mata mereka bertemu dari kejauhan. Denny kaget setengah mati. Padahal ia bersembunyi di balik tiang, namun Doni menatap tepat ke arah tempatnya berdiri seperti tahu ada yang sedang mengintip. Denny segera menunduk dan mundur perlahan-lahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Namun ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, mengikuti setiap langkahnya menuju bengkel. Kepulangan yang mengusik pikiran. Sesampainya di rumah, Denny langsung duduk di kursi ruang tamu tanpa melepas sandal. Nafasnya belum kembali normal. Sambil memegang kepala, ia berusaha memahami apa yang ia lihat. Jadi benar, ini bukan sekadar persaingan. Ia ingat tatapan Doni yang begitu tajam, hampir tidak seperti tatapan manusia biasa. Seolah ada dua mata lain di balik mata itu. Seolah Doni bukan berdiri sebagai dirinya sendiri, tetapi sebagai perpanjangan tangan dari sesuatu yang tidak terlihat. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Gumamnya. Ia tidak bisa melawan hal semacam itu hanya dengan kerja keras. Ia juga tidak mungkin melibatkan polisi atau aparat lain. Siapa yang akan percaya? Ini bukan kasus pencurian atau perusakan. Ini sesuatu yang orang-orang jarang mau membicarakannya secara terbuka. Namun Denny juga tidak mungkin diam saja. Jika ia membiarkan keadaan semakin buruk, bukan hanya bengkelnya yang akan hancur, tetapi juga masa depan Olis dan Ramadan. Denny menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar terjebak antara dunia nyata dan dunia yang tidak kasat mata. Antara bangga pada kerja kerasnya dan takut pada kekuatan gelap yang mengancam usahanya. Dan malam itu, ia membuat satu keputusan, besok, ia akan mencari seseorang yang mengerti hal-hal seperti ini. Seseorang yang bisa membantunya menghadapi apapun yang Doni gunakan. Pertarungan belum dimulai, tetapi Denny sudah bisa merasakan bahwa ini bukan lagi sekadar kompetisi. Usaha ini adalah peperangan yang melibatkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan ia harus siap, apapun harga yang harus ia bayar. Pagi itu, Denny bangun dengan wajah yang tidak segar. Bekas ketegangan malam sebelumnya masih menempel di pikirannya. Mimpi-mimpi aneh menghantui tidurnya. Ia merasa seolah ada sosok gelap yang berdiri di belakangnya, mengawasi dan mengintai. Padahal Denny bukan tipe orang yang mudah takut.
Namun kejadian malam kemarin melihat Doni melakukan ritual dengan mata kepalanya sendiri menghantam kekuatan batinnya. Ketika tiba di bengkel, Olis dan Ramadan sudah menunggunya. Keduanya terlihat cemas. "Bos," kata Olis, "kok wajah bos pucat? Jangan bilang bos lihat yang aneh lagi tadi malam." Denny tidak langsung menjawab. Ia menaruh helm di meja, duduk perlahan, lalu menghela napas berat. "Saya lihat Doni melakukan sesuatu yang bukan pekerjaan biasa," ucapnya pelan. "Dia kayak lagi ritual. Ada mangkuk, kain hitam, bunga kenanga, dan gumaman yang saya nggak ngerti." Ramadan langsung merapatkan tangannya ke dada. "Astagfirullah. Bos lihat sendiri." "Iya," jawab Denny. Suaranya tegas namun ada kegelisahan yang tidak bisa ia tutupi. Dan yang lebih parah, dia sempat lihat ke arah saya. Padahal saya bersembunyi. Tapi tatapannya kayak menembus. Olis gelisah. "Bos, kita harus ngapain? Kita nggak mungkin lawan hal begituan dengan tenaga." Denny menatap dua anak buahnya. "Makanya, hari ini saya mau cari orang yang ngerti soal beginian. Bukan dukun sembarangan, bukan peramal gaib murahan. Saya mau cari yang benar-benar bisa bantu tanpa nyesat." Olis dan Ramadan mengangguk. Mereka sepakat bahwa melawan penglaris dengan jalan curang bukanlah pilihan. Denny ingin mencari perlindungan, bukan balasan. Mencari jejak penolong yang tepat. Siang itu Denny memutuskan untuk pergi sendiri. Ia tidak ingin membahayakan Olis dan Ramadan. Ia mengambil motor tua kesayangannya, lalu melaju ke arah selatan, menuju sebuah desa yang sering disebut orang-orang sebagai tempat tinggal seorang kiai sepuh bernama Kiai Sarbini. Menurut cerita pelanggan lama, Kiai Sarbini bukan hanya ustaz biasa. Ia juga sering dimintai tolong ketika ada warga yang mengalami kejadian ganjil. Usaha tiba-tiba drop padahal sebelumnya lancar, rumah terasa berat, atau seseorang mengalami gangguan yang tidak terlihat oleh mata. Perjalanan hampir 1 jam, melewati sawah luas dan jalan kecil berkelok. Denny tiba di sebuah rumah sederhana di ujung desa. Di depan rumah itu terdapat papan kayu kecil bertuliskan, "Rumah Kiai Sarbini, silakan datang. Insya Allah dibantu." Denny mengetuk pintu perlahan. Seorang lelaki tua berwajah teduh membukanya. Jenggotnya putih, matanya tajam namun lembut. "Assalamualaikum," ucap Denny. "Waalaikumsalam," jawab lelaki itu sambil tersenyum kecil. "Sampean Denny ya?" Denny terkejut. "Loh, kok Mbah Kiai tahu nama saya?" Kiai Sarbini menepuk bahunya pelan. "Masuk dulu, banyak hal yang perlu sampean ceritakan." Curhat yang berat di hadapan Kiai Sarbini di dalam rumah yang sederhana itu. Denny menceritakan seluruh kejadian, bengkel baru yang tiba-tiba ramai, pelanggan yang seperti tak sadar berpindah, barang-barang aneh di bengkel Doni, hingga ritual yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Kiai Sarbini mendengarkan tanpa memotong. Ia mengangguk beberapa kali, tetapi tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah Denny selesai, Kiai itu menyandarkan punggungnya ke kursi dan menatap Denny dengan tatapan dalam. "Sampean sudah menjaga usaha sampean dengan benar," kata Kiai Sarbini. "Jujur, rajin, tidak main curang. Tapi ada orang yang tidak sabar ingin besar, sehingga ia memilih jalan pintas." Denny menunduk. "Saya cuma takut, Mbah. Takut rezeki anak buah saya hilang. Mereka mengandalkan bengkel saya." "Takut itu wajar," jawab sang Kiai. "Tapi ketahuilah, apa yang dilakukan Doni itu bukan penglaris biasa. Itu jenis pelet usaha yang sifatnya memaksa pikiran orang. Ia menarik pelanggan dengan energi gelap yang kelak akan merugikan dirinya sendiri." "Lalu, apa itu bisa dilawan, Mbah?" "Bisa," jawab Kiai Sarbini tegas. "Tapi harus dengan cara yang benar. Tidak boleh membalas dengan hal serupa. Kita hanya boleh melindungi diri, bukan menyerang." Denny mengangguk cepat. "Saya tidak mau pakai jalan curang, Mbah. Saya cuma mau usaha saya kembali seperti dulu." Kiai Sarbini tersenyum. "Bagus, kita mulai dari yang paling ringan. Langkah pertama, membersihkan energi bengkel." Kiai Sarbini memberikan beberapa hal kepada Denny, seikat daun bidara yang telah direndam dalam air 2, sebotol air putih yang telah dibacakan ayat-ayat tertentu, kain putih kecil yang diberi tulisan doa perlindungan. "Sampean nanti sore bersihkan bengkel sampean dengan air ini," kata sang Kiai. "Campur air ini dengan sedikit air sumur atau air bersih, lalu percikan ke tiap sudut bengkel. Jangan lupa baca doa yang saya tulis di kertas kecil ini." Denny memegangnya erat. "Terus, apa itu cukup untuk menghalangi pengaruh Doni?" Kiai Sarbini menghela napas. "Pengaruhnya kuat,
Tapi kalau usaha sampean tulus, insya Allah ketahan. Tapi kalau Doni menambah ritual atau ada yang ia lakukan lagi, mungkin kita perlu langkah kedua. Langkah kedua? Mbah, nanti saya jelaskan kalau sudah waktunya. Untuk sekarang, bersihkan dulu energi buruk di tempat sampean. Denny menerima itu semua dengan hati berat namun penuh harapan. Proses pembersihan yang menguras emosi sore harinya, Denny kembali ke bengkel dan mengajak Olis serta Ramadan berkumpul. Kita akan bersihin bengkel. Kiai Sarbini yang bantu kita, kata Denny. Olis mengangguk mantap. Siap bos. Apa yang harus kita lakukan? Denny menjelaskan instruksi Kiai, dan mereka bertiga mulai bekerja. Air daun bidara dicampur dalam ember. Daunnya wangi segar namun ada sedikit aroma pahit. Denny mengambil gayung, lalu mulai memercikan air itu ke setiap sudut bengkel. Saat air itu mengenai lantai dan dinding, Ramadan tiba-tiba merasa bulu kuduknya meremang. Bos, kenapa saya merinding semua badan? Kata Ramadan sambil mengusap lengannya. Olis ikut merasakan hal serupa. Saya juga, Don, rasanya kayak ada yang nonton kita. Denny tetap fokus. Ia membaca doa pelan, lalu memercikan air ke seluruh bengkel, termasuk pojok-pojok yang jarang dibersihkan. Ketika Denny memercikan air ke arah rak dinamo bekas, terdengar suara kecil krek dari salah satu sudut, seolah kayu retak. Hati-hati, bos, seru Olis. Tapi Denny melanjutkan, tidak peduli. Perlahan, suasana bengkel berubah. Ruangan yang sebelumnya terasa berat dan dingin mulai hangat dan lapang. Ramadan merasa dadanya lebih ringan. Bos, kayak lega ya, katanya lirih. Denny tersenyum tipis. Kiai Sarbini benar, tempat ini memang perlu dibersihkan. Tetapi pembersihan itu juga meninggalkan pertanyaan besar. Jika energi buruk di bengkel Denny bisa terasa begitu kuat, berarti ada sesuatu yang jauh lebih gelap di bengkel Doni. Tanda balik serangan malam harinya. Tepat ketika Denny hendak tidur, angin keras bertiup di luar rumah. Jendela bergetar. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh di teras. Denny keluar perlahan. Di depan pintu rumahnya, ada gumpalan kain hitam yang dililit tali. Hatinya langsung mencelus. Kain hitam, seperti yang dipakai Doni tadi malam. Denny menelan ludah. Apa itu kiriman atau ancaman? Malam itu, ia tahu satu hal, Doni menyadari sesuatu. Dan ia tidak tinggal diam. Malam ketika Denny menemukan gumpalan kain hitam di depan pintu rumahnya, hatinya langsung diliputi kecemasan. Ia memungut kain itu menggunakan ranting, bukan tangan langsung. Ia tidak mau mengambil risiko menyentuh benda yang jelas-jelas tidak wajar. Kain itu terasa seperti memiliki hawa dingin sendiri, seolah menyerap cahaya sekitar. Denny segera memasukkan kain itu ke dalam kantong plastik dan menutupnya rapat. Ia berniat membawanya ke Kiai Sarbini keesokan harinya. Namun malam itu, meski tubuh dan pikirannya lelah, Denny nyaris tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Doni ketika melakukan ritual muncul lagi, lengkap dengan tatapan tajam yang seakan menembus gelapnya malam. Di rumah yang sederhana itu, Denny berbaring sambil memegang tasbih kecil pemberian Kiai. Ia berulang kali menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Angin malam masih berhembus kencang, tetapi perlahan mulai mereda ketika waktu mendekati subuh. Sebelum matahari naik, Denny sudah bangun dan bersiap. Ia ingin segera pergi ke rumah Kiai Sarbini untuk menyerahkan kain hitam yang mencurigakan itu. Namun ketika ia membuka pintu rumah dan melangkah ke teras, ia tertegun. Di lantai, tepat di depan pintunya, ada jejak langkah kaki yang tidak wajar, bentuknya panjang dan aneh, seperti telapak manusia yang terlalu kurus, namun jari-jarinya lebih panjang dari normal. Jejak itu basah, seperti bekas lumpur, tapi lumpurnya hitam pekat. Denny merinding. Ia mundur satu langkah. Ini, apalagi? Ia buru-buru menutup pintu dan mengunci rumah dari dalam. Perasaan tidak nyaman itu terus mengikutinya sampai ia mengangkat motor dan berangkat ke desa Kiai Sarbini. Pertemuan pagi dengan Kiai Sarbini saat Denny tiba, Kiai Sarbini sudah duduk di beranda, seakan menunggunya. Sampean sudah datang, katanya pelan. Tadi malam rumah sampean kedatangan tamu, ya. Denny kaget. Mbah, kok tahu? Kiai Sarbini tersenyum kecil, tidak sombong, tidak pula meremehkan. Saya bisa merasakan angin yang tidak biasa dari arah utara. Itu tandanya ada sesuatu yang dikirim kepada sampean. Denny mengeluarkan kantong plastik berisi kain hitam. Mbah, ini ditemukan di depan rumah saya. Kiai Sarbini menerima plastik itu,
membukanya perlahan, dan melihat isinya. Wajahnya tetap tenang, tapi mata tuanya menajam. "Kain ini bukan benda sembarangan," katanya lirih. "Ini semacam penanda, dikirim untuk melemahkan batin dan menarik energi negatif ke rumah sampean." Denny menarik napas. "Jadi ini ulah Doni?" Kiai Sarbini tidak langsung menjawab. Ia menutup kain itu dan berkata, "Yang jelas ini dikirim oleh seseorang yang sedang menjalankan ritual gelap. Bisa Doni, bisa orang yang membantunya. Tapi, saya rasa, dia mulai merasa gerah karena usaha sampean tidak tumbang." Denny menunduk. Kecemasan, kemarahan, dan ketidakberdayaan bercampur menjadi satu. "Mbah, apa saya harus balas?" tanyanya lirih. "Saya bisa saja pergi ke dukun lain, minta penglaris lebih kuat dari milik Doni." "Jangan." Suara Kiai Sarbini tiba-tiba tegas, lebih keras dari biasanya. Denny terdiam. "Jangan pernah membalas dengan jalan yang sama," lanjut sang Kiai. "Begitu sampean turun ke jalannya, maka sampean sama saja mengikat diri pada dunia yang penuh tipu muslihat itu. Rezeki yang datang dari cara begitu tidak akan bertahan lama. Yang ada hanyalah bencana." Denny mengangguk berat. "Lalu, saya harus bagaimana?" "Kita akan perkuat perlindungan di sekitar rumah dan bengkel sampean," kata Kiai Sarbini. "Dan yang paling penting, sampean harus tetap tenang. Orang yang menggunakan penglaris gelap akan makin kuat jika lawannya takut. Perlindungan rumah, upaya melawan serangan tak kasat mata." Kiai Sarbini lalu memberikan 1 botol air baru yang sudah diberi doa. Ia juga memberikan 2 lembar kertas kecil berisi ayat dan doa perlindungan. "Tempelkan 1 di atas pintu rumah, 1 lagi di bengkel," instruksinya. "Air ini, siramkan ke halaman depan dan belakang rumah. Jangan lupa baca doa ini saat menyiramnya." Denny menerima semuanya, lalu kembali ke rumah untuk melaksanakan perintah. Saat ia menyiram air ke halaman, ia merasakan perubahan kecil tetapi nyata. Udara di sekitarnya terasa lebih ringan. Seakan sesuatu yang menekan dadanya selama beberapa hari terakhir mulai menguap. Ketika ia menempelkan kertas doa di atas pintu rumah, angin yang tadinya kencang justru berhenti seketika. Tidak ada suara aneh, tidak ada getaran misterius, hanya ketenangan. Namun dalam hatinya, Denny tahu bahwa serangan tidak akan berhenti hanya dengan itu. Kembali ke bengkel yang mulai tenang siang hari, Denny tiba di bengkel dan menemukan Olis serta Ramadan sudah bekerja membersihkan meja servis. "Kok bos lama?" tanya Olis. "Ada apa lagi?" Denny menceritakan semuanya dengan jujur. Kain hitam, jejak kaki aneh, dan pertemuannya dengan Kiai Sarbini. Ramadan langsung pucat. "Bos, ini berarti kita benar-benar lagi diserang, ya?" "Kayaknya sih ya," jawab Denny. "Tapi kita nggak boleh takut. Takut malah bikin kita mudah kena." Olis mencoba tetap optimis. "Ya sudah, bos, kita jalani saja. Yang penting bos sudah minta pertolongan orang yang tepat." Denny mengangguk, lalu memasang kertas doa perlindungan di salah satu sudut bengkel, tepat di dekat pintu masuk. Setelah itu, ia menyiram sudut-sudut bengkel dengan sisa air doa. Tak lama setelah itu, beberapa pelanggan lama mulai datang kembali. Tidak sesibuk dulu, tetapi ada sedikit perubahan yang membuat Denny tersenyum kecil. "Tuh, bos," kata Olis sambil tersenyum. Pelan tapi pasti, Denny merasa hatinya lebih tenang. Namun itu tidak berlangsung lama. Isyarat baru, masalah belum berakhir. Menjelang sore, ketika bengkel hampir tutup, terdengar suara motor berhenti tepat di depan bengkel. Seorang pria berhelm hitam turun, namun tidak membuka helmnya. Ia hanya berdiri dan melihat ke dalam bengkel tanpa bicara. Olis menghampiri. "Mas, mau servis apa?" Pria itu tetap diam, hanya mengangkat wajah sedikit, seakan sedang memastikan sesuatu. Denny melangkah maju. "Mas, ada yang bisa dibantu?" Tanpa berkata apa-apa, pria itu membalikkan badan, naik motor, lalu pergi pelan tanpa suara knalpot yang jelas. Seolah motornya melayang di atas jalan. Olis langsung menelan ludah. "Bos, itu siapa?" Ramadan menatap Denny dengan wajah tegang. "Bos, saya nggak yakin itu orang beneran." Denny hanya berdiri kaku, menatap jalan yang sudah kosong. Ia tahu satu hal, Doni atau orang yang mendukungnya mulai bergerak lagi. Mereka sedang mengamati, mencari celah, membalas pembersihan yang dilakukan Denny. Perang tak kasat mata ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Malam setelah kejadian pria berhelm hitam yang muncul di depan bengkel, Denny kembali sulit tidur. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi kepalanya dipenuhi tanda tanya.
Siapa pria itu? Kenapa datang tanpa bicara dan pergi tanpa suara? Dan yang paling penting, apakah itu manusia? Angin malam kembali berembus, kali ini lebih pelan dibanding sebelumnya. Namun suasana tetap tidak membuat Denny merasa aman. Setiap sudut rumah seperti menyimpan bayangan yang bergerak. Setiap suara kecil dari atap membuat tubuhnya menegang. Tepat pukul 2 dini hari, Denny terbangun mendadak. Ia mendengar bunyi ketukan lembut di jendela rumahnya pelan, tapi berulang-ulang. Tok, tok, tok. Denny memegang napas. Ia tidak berani bangkit. Ia hanya menatap jendela dari balik selimut. Ketukan itu berhenti beberapa detik, lalu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Ia menggenggam tasbihnya erat-erat. Astagfirullah. Jangan macam-macam. Ketukan perlahan menjauh, seolah ada seseorang berjalan menyisir sisi rumahnya sambil menepuk-nepuk dinding. Lalu hilang. Denny kembali memejamkan mata, namun kali ini tubuhnya berkeringat dingin. Rasa gelisah itu tidak hilang sampai pagi datang. Suasana bengkel yang berubah seketika ketika Denny tiba di bengkel. Olis dan Ramadan sudah ada di sana. Namun ekspresi keduanya tampak berbeda dari biasanya. Olis terlihat letih, sementara Ramadan bahkan tampak pucat. "Bos," kata Olis pelan, "tadi malam saya mimpi aneh. Kayak ada yang ketawa di belakang rumah saya." Ramadan menambahkan, "Saya juga. Tapi saya nggak lihat apa-apa. Hanya suara langkah kaki keliling rumah." Denny langsung menyadari satu hal, apapun yang mengikuti dirinya kini mulai mengikuti anak buahnya juga. Ia menarik mereka berdua masuk ke dalam bengkel, menutup pintu, lalu bercerita tentang ketukan di jendelanya semalam. Olis langsung gemetar. "Ini berarti, yang ganggu bukan hanya bos." "Betul," kata Denny. "Dan itu tandanya serangan mereka makin kuat." Ramadan menelan ludah. "Bos, apa kita bisa kalah?" Denny diam lama. Ia tidak ingin membuat mereka takut, namun ia juga tidak ingin membohongi. "Kita belum kalah," jawabnya akhirnya. "Tapi kita harus lebih waspada." Pelanggan yang mulai berperilaku aneh siang itu. Bengkel mereka mendapatkan beberapa pelanggan namun ada yang tidak biasa. Seorang bapak-bapak datang membawa dinamo rusak. Denny menyambutnya seperti biasa. Tetapi saat Denny mencoba menjelaskan kerusakan, bapak itu justru menatapnya lama, kosong, tanpa berkedip. "Pak, ada yang salah?" tanya Denny, merasa tidak nyaman. Bapak itu tersenyum samar, tapi senyumnya tidak wajar seperti senyum yang dipaksa. "Bos, bengkel Doni lebih murah." Denny tertegun. "Bapak sudah pernah ke sana?" "Belum," jawabnya cepat, terlalu cepat. Olis yang berdiri di belakang Denny ikut merinding. "Pak, kalau belum pernah ke sana, kok sudah bilang lebih murah?" Namun bapak itu hanya menunduk, mengacak rambut, lalu pergi begitu saja tanpa bicara lagi, tanpa mengambil dinamonya. Ramadan mendekat. "Bos, itu orang ngapain?" Ketawa-ketawa sendiri waktu pergi. Denny gelisah. Ia tahu betul bahwa orang yang menerima pengaruh penglaris gelap biasanya akan kehilangan kesadarannya sesaat. Mereka seperti ditarik oleh dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Dan itulah yang barusan terjadi. Gangguan di dalam bengkel menjelang sore. Gangguan lain terjadi ketika Ramadan sedang merapikan kabel-kabel dinamo. Tiba-tiba semua lampu bengkel berkedip-kedip, padahal listrik sedang normal. Setelah itu terdengar suara seperti seseorang menarik besi panjang srit di belakang bengkel. Olis yang sedang mengangkat aki bekas langsung menjatuhkannya karena kaget. "Bos, bunyi apa itu?" Ramadan berbisik, kayak ada yang geret-geret rantai. Denny, walau takut, tetap melangkah ke belakang. Perlahan ia membuka pintu gudang kecil di belakang bengkel. Namun tidak menemukan apapun. Tidak ada rantai, tidak ada besi jatuh, tidak ada hewan. Tapi udara di dalam gudang terasa dingin, tidak wajar dinginnya. "Bos, ayo balik aja," ujar Olis. Suaranya serak. "Ini bukan suara manusia." Denny setuju. Mereka kembali ke ruang utama dan menutup pintu gudang rapat-rapat. Selama 1 jam berikutnya, tidak ada pelanggan yang datang sama sekali. Padahal biasanya sore adalah waktu tersibuk mereka. Bengkel terasa seperti diselimuti kabut gelap yang tidak terlihat mata. Keputusan untuk menguatkan diri malamnya. Setelah bengkel tutup, Denny mengajak Olis dan Ramadan duduk di bangku panjang depan bengkel. "Kita tidak bisa terus begini," kata Denny. "Apapun yang Doni lakukan, sekarang sudah mengarah ke kita semua. Ini bukan cuma soal pelanggan lagi, tapi keselamatan." Olis mengangguk. "Terus, apa yang harus kita lakukan, Bos?" "Kita harus kembali ke Kiai Sarbini," jawab Denny.
Tapi kalian ikut. Kiai pernah bilang kalau perlindungan itu harus menyeluruh bukan hanya untuk saya, tapi juga kalian. Ramadan mengangguk pelan, meski wajahnya masih takut. Saya ikut, bos. Kalau saya di rumah sendirian, malah tambah takut. Olis menimpali, saya juga ikut. Saya tidak mau ada serangan lagi. Denny menatap bengkel mereka yang mulai meredup. Tempat itu dulu penuh tawa, penuh suara peralatan berdenting, penuh aroma oli yang menenangkan. Tempat itu adalah saksi perjuangannya dari nol. Dan sekarang, tempat itu sedang diserang oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Besok pagi, kata Denny mantap. Kita berangkat. Sebuah peringatan yang mengerikan namun sebelum mereka pulang. Sebuah suara datang dari arah jalan pelan. Tapi jelas, tidak ada yang bisa menolong kalian. Mereka bertiga serentak berdiri. Pandangan mereka menyapu jalan yang gelap. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada orang berjalan, tidak ada apa-apa, hanya angin yang bergerak. Olis menutup mulutnya, hampir menjerit. Bos, tadi itu suara siapa? Ramadan gemetar. Itu suara laki-laki. Dari arah jalan, Denny memaksa dirinya tetap tenang walau jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu hanya bayangan, katanya mencoba menenangkan. Namun ia tahu betul, itu bukan bayangan, itu peringatan. Dan serangan Doni telah memasuki tahap baru. Perang batin dan spiritual antara dua bengkel dinamo di Pantura itu kini berada di titik paling tegang. Dan Denny tahu, babak berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Pagi itu, sebelum matahari naik tinggi, Denny sudah menunggu di depan rumah Olis dan Ramadan. Meski wajah mereka masih terlihat lelah akibat kejadian-kejadian menyeramkan sebelumnya, keduanya siap mendampingi Denny menemui Kiai Sarbini. Ada rasa takut, namun keteguhan hati mereka lebih besar. Mereka ingin membela bos yang sudah memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Mereka bertiga berangkat menggunakan motor. Jalanan pedesaan masih berkabut tipis. Bau tanah basah dan udara dingin pagi menambah kesan muram. Ketika mereka mulai mendekati desa tempat tinggal Kiai Sarbini, kabut justru semakin tebal, seolah menutup jalan. Bos, kok kabutnya tebal banget ya? Tanya Ramadan sambil menoleh ke belakang, suaranya bergetar. Denny menelan ludah. Tenang, Don, kita sudah dekat. Namun dalam hati, Denny juga merasa tidak biasa. Kabut itu terasa seperti bukan kabut alami. Ada hawa dingin yang menusuk, seperti sedang dilihat oleh sesuatu yang tidak tampak. Setelah hampir setengah jam menembus kabut, rumah sederhana Kiai Sarbini akhirnya terlihat. Aneh, kabut berhenti hanya beberapa meter sebelum halaman rumah sang Kiai, seakan rumah itu memiliki batas pelindung yang tak bisa ditembus. Percakapan menegangkan dengan Kiai Sarbini. Begitu mereka masuk ke halaman rumah, Kiai Sarbini sudah berdiri di beranda. Ia tidak tersenyum seperti biasa. Wajahnya serius, seperti sudah mengetahui apa yang terjadi sejak semalam. Masuk, kalian bertiga, katanya tanpa basa-basi. Denny, Olis, dan Ramadan duduk bersila di ruang tengah. Aroma kayu cendana memenuhi ruangan, memberi sedikit ketenangan. Namun kegelisahan mereka masih tampak jelas. Kiai, Denny memulai dengan suara rendah. Kami diserang lagi. Kiai Sarbini mengangguk pelan. Saya tahu, pengaruh gelap itu sudah makin kuat. Bahkan tadi malam, angin dari arah Pantura membawa suara-suara yang tidak biasa. Olis langsung merinding. Kiai, tadi malam ada yang ketok-ketok jendela rumah bos. Terus ada suara laki-laki yang bilang gak ada yang bisa nolong. Itu, apa makhluk, Kiai? Kiai Sarbini menatap Olis dengan mata teduh. Itu bukan makhluk biasa. Itu kiriman batin dari seseorang yang sedang mengendalikan energi gelap. Ramadan mengusap lengan yang merinding. Maksudnya, itu Doni. Kiai? Kiai Sarbini menutup mata sejenak, lalu berkata, yang memakai jalan gelap memang Doni. Tapi yang mengendalikan serangan, bukan dia. Doni hanya perantara. Ada seseorang di belakangnya, seseorang yang jauh lebih berbahaya. Denny tersentak. Jadi, Doni tidak melakukan semua ini sendirian. Tidak, jawab sang Kiai. Dia memakai bantuan seorang dukun yang terkenal memiliki penglaris keras di daerah pesisir. Dukun itu bukan orang sembarangan. Dia memakai ilmu yang memerlukan tumbal, baik tumbal barang, nyawa hewan, bahkan kadang tumbal manusia. Ruangan langsung hening. Olis membelalak. Ramadan menutup mulutnya. Denny mengepalkan tangan kuat-kuat. Kiai, katanya tertahan. Apa Doni tahu bahwa penglaris yang dia pakai bisa makan tumbal? Awalnya mungkin tidak, jawab sang Kiai. Tapi ketika rezekinya naik terlalu cepat,
ia pasti sudah paham. Sekarang, dia sudah terikat perjanjian, dan semakin kuat energi gelap itu bekerja, semakin besar bayarannya. Denny merasa dadanya sesak. Berarti, kita sedang melawan sesuatu yang tidak hanya ingin menjatuhkan usaha kita, tapi juga mengorbankan nyawa. Kiai Sarbini mengangguk berat. Betul, dan karena kalian sudah melakukan pembersihan, pihak sebelah merasa terganggu. Mereka akan melancarkan serangan balasan. Serangan itu sudah dimulai. Langkah besar, pembacaan perlindungan kuat. Setelah menjelaskan situasinya, Kiai Sarbini bangkit, mengambil sebuah kotak kayu dari atas lemari, dan membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa benda sederhana, tasbih tua, selembar kain putih bersih, dan segenggam bunga kering. Mulai hari ini, kata Kiai Sarbini, kalian bertiga harus mengikuti beberapa amalan dan perlindungan. Ini bukan untuk menyerang, tapi untuk menutup setiap celah yang bisa dimasuki oleh pengaruh gelap. Denny menunduk hormat. Kami siap, Kiai. Kiai memberikan masing-masing dari mereka sebuah kain putih kecil yang sudah diberi doa perlindungan khusus. Simpan di saku kalian. Jangan dilepas, jangan dicuci, jangan dipinjamkan. Olis mengangguk cepat. Siap, Kiai. Kemudian, sang Kiai menyalakan dupa yang mengeluarkan asap tipis. Ia memejamkan mata dan membaca doa panjang. Suaranya pelan namun memiliki getaran kuat. Ruangan menjadi sangat hening, hanya terdengar suara doa yang memenuhi udara. Ketika doa selesai, Kiai Sarbini membuka mata dan berkata, kalian sekarang sudah lebih terlindungi. Tapi ingat, itu belum cukup untuk menghentikan pengaruh yang sedang menyerang. Kita perlu mengetahui sumbernya dan memutusnya. Denny bertanya hati-hati, maksud Kiai, kita harus mencari tempat dukun yang membantu Doni. Kiai Sarbini mengangguk. Benar, jika kita hanya bertahan, serangan mereka akan terus meningkat. Ujung-ujungnya, salah satu dari kalian bisa sakit, hilang kesadaran, atau mengalami kecelakaan yang tidak wajar. Olis langsung pucat. Astagfirullah. Jangan sampai, Kiai. Karena itu, lanjut sang Kiai, kita harus memutus akar masalahnya. Dan saya tahu siapa yang menjadi dalang dari semua ini. Denny menegakkan tubuhnya. Siapa? Kiai. Kiai Sarbini menatap mereka satu persatu sebelum menjawab. Namanya Mbah Kromo, seorang dukun pesisir yang dulu pernah terlibat dalam banyak kasus usaha bangkrut karena persaingan tidak sehat. Ia terkenal menggunakan penglaris yang sangat kuat tapi juga sangat berbahaya. Olis menggigit bibirnya, dan Doni mendatangi orang itu. Ya, mengungkap lokasi dukun pesisir. Kiai Sarbini kemudian mengambil peta sederhana yang digambar tangan. Ia menunjuk sebuah wilayah tidak jauh dari pantai utara Jawa Tengah. Di sini, sebuah rumah tua dekat gumuk pasir. Dukun itu tinggal di daerah terpencil. Jarang orang lewat sana, dan tempatnya memang dirancang agar tidak mudah ditemukan. Ramadan menelan ludah. Terus, kita harus ke sana, Kiai. Tidak sekarang, jawab sang Kiai. Tempat itu tidak bisa didatangi sembarangan. Harus ada waktu yang tepat, dan kalian harus siap batin. Denny mengangguk. Kami siap, Kiai. Katakan kapan dan bagaimana caranya. Kiai Sarbini memandang Denny dalam-dalam. Keputusan ini berat. Begitu kalian melangkah ke tempat itu, serangan bisa meningkat dari mimpi buruk sampai hal yang bisa membahayakan fisik kalian. Olis memandang Denny. Bos, apa kita lanjut? Denny, meski gugup, tetap menatap Kiai Sarbini dengan tegas. Kalau kita tidak menyelesaikan ini, usaha kita bisa hancur. Bahkan hidup kita bisa ikut kena. Saya tidak mau lari. Saya mau selesaikan dari akarnya. Kiai Sarbini tersenyum tipis. Baik, kalian sudah mengambil keputusan yang benar. Kita akan mulai persiapan. Akhir bab, tanda-tanda kegelapan semakin dekat sebelum mereka pulang. Kiai Sarbini memberi mereka pesan terakhir. Malam ini, jangan keluar rumah. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu jika ada suara memanggil. Denny merasakan firasat buruk. Olis pucat. Ramadan bahkan tidak berani menatap mata sang Kiai. Ketika mereka bertiga pergi meninggalkan rumah Kiai Sarbini, angin bertiup kencang dari arah utara. Awan gelap berkumpul cepat di atas desa, dan di kejauhan, di antara pepohonan, Ramadan melihat sesuatu bergerak seperti bayangan hitam yang mengikuti dari jauh. Bos, bisiknya lirih. Kayaknya, ada yang nyentilin kita. Denny menoleh, namun bayangan itu sudah menghilang. Satu hal pasti, musuh mereka sudah tahu bahwa rencana besar untuk memutus sumber ilmu hitam itu sedang disusun. Dan malam nanti, serangan balasan akan datang lebih kuat.
jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sejak kembali dari rumah Kiai Sarbini, suasana di rumah Denny berubah drastis. Semua terasa lebih hening, lebih tegang, seolah udara di sekitar mereka dipenuhi sesuatu yang tidak tampak. Pesan Kiai Sarbini terngiang-ngiang di kepala Denny, malam ini, jangan keluar rumah. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu jika ada suara memanggil. Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan langit merah gelap yang seakan memberi pertanda buruk. Denny menutup semua pintu dan jendela, mematikan lampu di beberapa sudut rumah agar tidak terlalu mencolok. Olis dan Ramadan, yang ia ajak untuk menginap, duduk di ruang tengah sambil memegang kain putih pemberian sang kiai. "Bos, beneran malam ini bakal ada serangan yang lebih kuat?" tanya Olis dengan wajah cemas. Denny menarik napas panjang. "Kiai Sarbini jarang salah. Kita siapin diri aja." Ramadan menelan ludah. "Saya udah dari tadi baca doa, bos. Tapi jujur, deg-degan banget." Belum sempat Denny menenangkan mereka, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang, membuat seluruh rumah bergetar halus. Suara dedaunan seperti digeser paksa oleh sesuatu yang besar. Lampu di ruang tengah berkedip beberapa kali sebelum kembali stabil. Olis menunduk. "Astagfirullah." Mulai lagi. Ketukan yang tidak biasa sekitar pukul 11 malam, ketika mereka bertiga mulai mengantuk, ketukan keras terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Lalu suara berat memanggil dengan nada datar, "Daa Ani, buka, aku butuh bantuanmu." Suara itu bukan suara manusia normal. Panjang, serak, dan terdengar seperti keluar dari tenggorokan yang pecah. Denny gemetar, tetapi ia berdiri perlahan. "Jangan berdiri, bos." Ramadan menarik lengannya. "Kiai bilang jangan buka apapun," tambah Olis sambil menutup kedua telinganya. Namun suara itu terus memanggil, semakin keras, semakin memaksa. Pintu bergoyang, seolah ada yang mendorong dari luar. Denny tahu itu bukan manusia. Suaranya terlalu dalam, terlalu dingin, dan terlalu mengancam. "Aku tahu kamu di dalam. Buka." Denny memejamkan mata sambil membaca doa. Tiba-tiba suara itu berhenti. Ruang menjadi sangat sunyi. Sunyi yang justru membuat dada terasa semakin sesak. Bayangan di jendela beberapa menit berlalu, namun ketenangan itu hanya sementara. Dari jendela samping, Olis melihat sesuatu. "Bos," bisiknya pelan. "Itu, apaan?" Denny dan Ramadan menoleh. Di balik jendela yang tertutup tirai tipis, tampak bayangan tinggi jauh lebih tinggi dari manusia bergerak perlahan. Bahunya miring, lehernya panjang, dan kepalanya seperti menunduk menempel pada kaca. Bayangan itu berhenti, lalu seperti menoleh ke arah mereka. Meski tidak tampak jelas, ketiganya bisa merasakan tatapannya. Ramadan langsung membaca ayat kursi terbata-bata. Olis memegangi kain putihnya erat-erat. Bayangan itu kemudian memudar. "Hilang begitu saja. Kita harus kuat," kata Denny, mencoba menenangkan diri sendiri dan kedua temannya. Serangan itu meninggalkan jejak hampir 1 jam kemudian. Suara apapun tidak terdengar lagi. Udara dingin kini terasa lebih stabil. Denny akhirnya berani mengintip sedikit dari celah pintu. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia membuka pintu sedikit, ia langsung mundur dengan mata membesar. Di lantai luar rumah, ada bekas telapak kaki hitam panjang dan tidak berbentuk kaki manusia. Bekas itu terbakar di atas lantai semen, seperti kaki yang terbuat dari bara. Olis mundur ketakutan. "Itu, makhluk apa, bos?" Denny menutup pintu cepat-cepat. "Kita jangan keluar sampai pagi." Mereka bertiga akhirnya duduk bersandar di sofa, menunggu malam berlalu dengan perasaan tidak karuan. Namun di balik rasa takut itu, Denny merasakan satu hal, serangan ini bukan sekadar teror. Ini peringatan dari pihak Doni dan dukun pesisir itu. Mereka tahu Denny sedang mempersiapkan sesuatu. Pagi yang menyingkap kebenaran baru begitu mentari pagi menyinari bumi, Denny membuka pintu perlahan. Bekas telapak kaki hitam itu sudah pudar, hampir hilang, seperti bekas benda yang terbakar lalu ditiup angin. Namun masih ada aroma sangit yang tersisa. Denny memotret bekas itu dengan ponselnya. "Ini bukti kalau apa yang kita alami bukan halusinasi." Olis menggaruk kepalanya. "Bos, saya nggak kuat kalau kayak gini tiap malam." Ramadan menimpali. "Berarti kita harus cepet-cepet nyelesain urusan sama dukun pesisir itu." Denny mengangguk. "Hari ini kita balik ke rumah Kiai Sarbini. Kita harus nanya kapan waktunya kita berangkat ke tempat dukun itu." Kebenaran tentang Doni terungkap ketiganya berangkat menuju rumah sang kiai di siang hari.
Sesampainya di sana, Kiai Sarbini sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah lebih serius dari biasanya. "Saya sudah merasakan serangan semalam," ujar sang Kiai tanpa Denny membuka mulut. "Kalian sudah memasuki tahap bahaya, dan itu artinya dalang di balik semua ini sedang panik." "Kenapa panik, Kiai?" tanya Denny. "Karena amalan perlindungan yang saya berikan telah memblokir beberapa jalur serangan mereka. Mereka mulai kehabisan cara." Olis bertanya, "Kiai, apakah serangan semalam itu dari dukunnya Doni?" Kiai Sarbini menggeleng. "Bukan, itu bukan kiriman dukun pesisir. Itu kiriman Doni sendiri." "Doni sendiri?" Denny nyaris tidak percaya. "Ya," lanjut sang Kiai. "Doni kini sudah mampu mengendalikan makhluk kiriman karena ia sudah memberikan tumbal baru. Tumbal itu membuat kekuatan yang ia miliki meningkat drastis." Ramadan menelan ludah. "Tumbal baru apa, Kiai?" "Seekor kambing berwarna hitam yang digunakan dalam ritual di pantai. Tapi itu baru permulaan." Denny merasakan tengkuknya dingin. "Kiai, apa Doni akan terus melakukan tumbal? Jika ia ingin mempertahankan usahanya yang sedang naik pesat, ya? Dan semakin besar rezeki haram itu, semakin besar pula tumbal yang harus ia bayar." Olis memegang dadanya. "Aduh, jangan-jangan tumbal berikutnya bukan hewan lagi." Kiai Sarbini menghela napas berat. "Itulah yang saya takutkan." Waktu yang ditunggu, perjalanan ke pesisir dimulai. Setelah menjelaskan panjang lebar, Kiai Sarbini akhirnya memberikan kepastian. "Malam ini, kita akan berangkat ke pesisir untuk mencari tempat dukun itu." Denny hampir tidak percaya. "Malam ini, Kiai?" "Ya, waktu terbaik adalah setelah tengah malam, ketika energi gelap mereka sedang lemah karena ritual mereka belum selesai." Olis dan Ramadan saling memandang, wajah mereka pucat. "Kalian bertiga akan ikut," lanjut sang Kiai. "Tapi saya yang akan memimpin. Ini bukan perjalanan biasa. Kalian mungkin akan melihat hal-hal yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya." Denny mengangguk mantap. "Saya siap, Kiai." Demi menghentikan semua ini, Ramadan mengangkat tangan perlahan. "Kiai, kalau misalnya kita ketemu sesuatu di jalan, makhluk atau apapun, kita harus gimana?" Kiai Sarbini menatapnya dalam-dalam. "Jangan takut. Takut adalah pintu pertama yang mereka serang. Jika kalian takut, mereka bisa masuk." Olis langsung memejamkan mata. "Ya Allah, berat banget ini." Namun Kiai Sarbini tersenyum kecil. "Tenang, kalian bertiga sudah saya siapkan. Tidak akan sendirian." Akhir bab, malam yang menanti jawaban saat mereka hendak pamit. Kiai Sarbini menepuk bahu Denny. "Persiapkan mentalmu, Nak. Perjalanan malam ini akan membuka banyak kebenaran, termasuk kebenaran tentang siapa sebenarnya Doni dan apa yang ia kejar." Denny diam. Hatinya penuh campuran rasa takut, penasaran, dan tekad. Malam ini akan menjadi awal perjalanan panjang, menghadapi sesuatu yang tak terlihat namun nyata. Malam ini mereka akan menginjakkan kaki di pesisir, tempat di mana semua ilmu hitam itu berasal. Dan di balik suara angin pesisir yang kelak mereka dengar, mungkin ada jawaban yang selama ini tersembunyi, dan ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar kiriman mimpi buruk.